Hello everyone, beberapa waktu lalu saya pernah memposting resep sup ikan gabus dan alhamdulillah respon dari teman-teman sangat baik. Saya sangat terharu dengan beberapa komen yang menggunakan resep saya itu untuk menu pemulihan pasca operasi. Sebagai referensi tambahan dan request dari teman-teman, saya kali ini akan memasak ikan gabus dengan bumbu kuning tanpa minyak sehingga kualitas makanan tetap terjaga dan menyehatkan. Solusi tepat memasak dengan menggunakan Miko Air Fryer Transparent and Low Watt. Penasaran gimana cara masaknya? Yuklah ya, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita ke tahap pembuatannya. Pertama-tama siapkan sekitar 1 kg ikan gabus. Ini saya buang bagian kepalanya. Setelah itu, potong ikan gabus menjadi beberapa bagian seperti di video. Lalu, taburi secara merata dengan perasan jeruk nipis. Ini saya pakai 1 buah diiris menjadi 4 bagian jeruk nipis ya. Selanjutnya, tambahkan 1 sendok teh garam dan setengah sendok makan ketumbar bubuk. Ratakan bumbu ke seluruh permukaan ikan hingga ke sela-selanya dengan memijat seperti ini. Tuh ya, dapat terlihat jelas dengan menekan-nekan permukaan ikan, semua bumbu dapat menempel dengan baik. Ini akan sangat mempengaruhi cita rasa ikan ketika proses pemasakan. Istirahatkan ikan gabus yang telah dimarinasi selama kurang lebih 30 menit. Sambil menunggu ikan, ini sudah saya panaskan terlebih dulu Miko Air Fryer-nya selama 5 menitan. Jangan lupa beri secukupnya air. Jangan melewati batasnya ya. Fungsinya agar tetap menjaga kadar air pada ikan selama air fryer dalam proses memasak. Setelah menata ikan di atas keranjang wadah, masak ikan gabus menggunakan Miko Air Fryer selama 15 menitan saja di suhu 180 derajat Celcius. Ini sengaja tidak saya masak dengan matang sempurna hingga golden brown karena nantinya akan saya masak berkuah ya. Menggoreng setengah matang tanpa minyak seperti ini berfungsi untuk menghilangkan bau amis dan memberikan tekstur padat pada ikan sehingga ketika proses memasak dengan kuah, ikan tidak mudah hancur dan kualitas rasanya tetap terjamin. Sambil menunggu air fryer yang sedang memproses ikan, selanjutnya kita siapkan bahan bumbu halusnya. Di sini saya memakai 2 buah cabai keriting, 2 butir kemiri goreng, disangrai juga boleh ya, 1 ruas jahe dan 1 ruas lengkuas, 4 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah. Karena saya menghaluskan bumbu menggunakan blender, maka saya tambahkan 50 ml air untuk melancarkan proses penghalusan. Setelah itu, pindahkan bumbu halus ke dalam wajan. Di tahap ini, api kompor jangan dinyalakan dulu ya teman-teman. Nah, di 5 menit terakhir, angkat wadah kaca air fryer. Pelan-pelan saja ya, ini masih panas. By the way, saya menggunakan sarung tangan ini yang sudah bisa didapatkan secara gratis dengan membeli Miko Air Fryer. Bagus dan paket komplit ya. Wah, Masya Allah. Bisa dilihat bahwa permukaan ikan gabusnya mulai mengering tanpa takut gosong. Pastinya tidak berminyak. Lalu kita balik ikan semuanya. Masak kembali hingga tombol tulisan "end" bertanda berakhir dan masakan telah matang. Wah, kulit ikannya pun tidak lengket ya teman-teman. Bumbu marinasinya juga menempel secara merata. Nah, air fryer akan otomatis kembali bekerja hingga di pengaturan menit terakhir tanpa harus menekan tombol lagi. Tinggal ditunggu saja hingga ikan matang. Memasak jadi so happy ya. Selanjutnya, back to bumbu halus. Tambahkan 1 batang serai ukuran besar. Ini saya bagi menjadi 3 bagian. 3 lembar daun jeruk yang disobek. Dan 5 lembar daun salam.
Oh ya teman-teman, jangan lupa kita buat air asam jawanya dulu. Ini berfungsi untuk memberikan rasa asam gurih pada kuah ikannya nanti. Cukup dengan setengah sendok makan asam jawa ditambahkan dengan 50 ml air. Kemudian aduk merata dan sisihkan. Nah, dengan tulisan berakhir seperti ini, tandanya masakan telah matang sesuai seperti dengan yang kita inginkan ya teman-teman. Masya Allah, bumbu marinasinya menempel secara merata dan matangnya juga tidak yang terlalu matang banget. Ini benar-benar sesuai dengan keinginan saya. Permukaan ikannya juga tetap cantik. Yang pastinya tidak perlu takut drama menggoreng sampai wajan lengket hingga ikan hancur lah, ataupun menggoreng dengan minyak lagi ya. Aduh, kalau ini sih sangat menyehatkan karena selama proses penggorengan dengan air fryer tanpa menggunakan minyak sama sekali. Wah, ikannya sangat bertekstur dan berbumbu. Perut saya tersugesti jadi lapar nih. Oke, selanjutnya tambahkan 4 siung bawang merah yang telah diiris tipis-tipis. Pada tahap ini nyalakan api kompor ya teman-teman. Lalu masak bumbu halus hingga harum. Ketika proses menumis bumbu berlangsung, tidak perlu penambahan minyak ya, karena kemiri yang telah dihaluskan bisa memberikan kesan oily pada tumisan bumbunya. Tambahkan setengah sendok makan kunyit bubuk. Aduk-aduk hingga tumisan bumbu sat dan harum. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Aromanya sudah harum, airnya pun juga sudah sat. Kemudian tuangkan air asam jawa. Masya Allah, kepulan asapnya membawa bau harum khas pada tumisan bumbu. Rasanya tidak sabaran ingin segera cepat matang dan ambil sepiring nasi ya. Lalu ini kita aduk-aduk kembali ya teman-teman. Setelah itu, tambahkan 2 liter air secara bertahap ya teman-teman. Masya Allah, aroma gongsoan bumbunya sangat harum dan benar-benar menggugah selera. Ini kita tunggu hingga mendidih. Nah, jika kuah telah mendidih seperti ini, tambahkan secukupnya cabai rawit merah utuhan sesuai selera saja ya. Lalu 1 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu bubuk. Di video ini saya menggunakan yang rasa sapi. Dan 2 sendok teh gula pasir. Setelah itu, masukkan pelan-pelan ikan gabus yang telah digoreng setengah matang menggunakan Miku air fryer sebelumnya. Aduk perlahan agar kuah merasuk ke sela-sela permukaan ikan secara merata. Untuk menambah cita rasa, tambahkan secukupnya irisan daun bawang. Lalu aduk-aduk kembali secara perlahan saja ya. Selanjutnya, tambahkan 5 buah irisan belimbing wuluh agar aroma kuahnya semakin segar. Jika teman-teman suka, boleh tambahkan secukupnya irisan tomat merah juga ya. Dan yang terakhir, masukkan petikan daun kemangi tanpa batangnya. Ini saya kasih agak banyak karena memang saya suka banget dengan daun kemangi. Pada tahapan memasak ini cukup sebentar saja ya teman-teman, agar tekstur ikan tetap juicy, lembut, dan empuk. Selain itu juga sayuran lainnya tidak terlalu layu dan terjaga aroma gurihnya. Tara, ikan gabus bumbu kuning tanpa minyak sudah siap untuk disajikan. Tuh ya, dapat dilihat dengan menggunakan Miku air fryer sangat membantu kita untuk mengolah masakan tanpa mengurangi sedikit pun khasiat dan tekstur dari ikannya.
Memasak mudah dan memasak sehat dalam satu appliance benar-benar sangat membantu kita untuk menerapkan pola hidup sehat. Apalagi teman-teman yang sedang dalam tahap pemulihan pasca operasi, bingung cara mengolah ikan gabus yang kaya akan manfaat ini? Boleh banget nih cobain cara masak menggunakan resep dari saya. Anti amis, anti enak, dijamin bakalan nambah nasi berkali-kali. Kalau mau diganti dengan ikan jenis lainnya juga boleh, rasanya juga tetap enak kok ya. Gimana? Tertarik untuk membuatnya? Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata, and see you on the next video. Bye-bye!